Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina dengan NIM 1903842020009 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mereview pengembangan modul logika matematika kelas 10 yang telah saya buat. Untuk halaman pertama, terdapat daftar isi. Selanjutnya, kata pengantar. Kemudian bab 1 pendahuluan. Deskripsi. Modul logika matematika ini terdiri atas beberapa bagian proses pembelajaran lainnya. Antara lain, yang pertama pernyataan, kalimat terbuka serta ingkarannya. Lalu yang kedua pernyataan majemuk, termasuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Kemudian yang ketiga pernyataan majemuk bersusun, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk bersusun, cara singkat membuat tabel kebenaran pernyataan majemuk, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, serta pernyataan majemuk yang ekuivalen. Prasyarat. Kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mempelajari modul ini adalah: yang pertama, penalaran dalam penarikan kesimpulan, dan mengetahui kalimat matematika. Petunjuk penggunaan modul. Yang pertama, bacalah modul ini dengan teliti dan cermat, mulai dari kata pengantar sampai dengan cek kemampuan. Kemudian pahami benar seluruh informasi yang termuat di dalamnya. Setelah Anda mengisi cek kemampuan, pastikan apakah Anda termasuk kategori orang yang masih harus mempelajari modul ini, atau orang yang tidak lagi mempelajarinya karena sudah menguasai materinya. Yang kedua, laksanakan semua tugas-tugas yang terdapat dalam modul ini agar kompetensi Anda berkembang dengan baik. Yang ketiga, setiap mempelajari satu materi, Anda harus mulai dari menguasai pengertian-pengertian dalam uraian materi, melaksanakan tugas-tugas, dan mengerjakan lembar latihan. Yang keempat, dalam mengerjakan lembar latihan, Anda tidak diperkenankan melihat kunci jawaban terlebih dahulu sebelum Anda menyelesaikan lembar latihan. Yang kelima, cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban, hitung nilai yang Anda peroleh, kemudian kerjakan saran-saran sesuai dengan hasil latihan Anda. Lalu tujuan akhir dari pembuatan modul ini yaitu setelah selesai mempelajari modul ini, Anda akan mengetahui cara-cara penarikan kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu halaman selanjutnya terdapat kompetensi, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, cek kemampuan. Pernyataan 1. Apakah Anda telah memahami pengertian pernyataan, kalimat terbuka, serta ingkarannya? Yang kedua, dapatkah Anda menentukan pernyataan majemuk dalam logika matematika? Yang ketiga, dapatkah Anda menyelesaikan pernyataan majemuk bersusun? Yang keempat, dapatkah Anda menentukan konversi, inversi, dan kontraposisi dalam logika matematika? Yang kelima, dapatkah Anda menarik kesimpulan dalam menggunakan pola-pola logika matematika? Catatan. Jika Anda menjawab tidak pada salah satu pernyataan di atas, maka pelajarilah materi tersebut dalam modul ini. Apabila Anda menjawab iya pada semua pernyataan, maka lanjutlah dengan mengerjakan tugas, tes formatif, dan evaluasi yang ada pada modul ini. Selanjutnya, bab 2 pembelajaran. Rancangan belajar siswa. Modul ini hanya sebagian dari sumber belajar yang dapat Anda pelajari untuk menguasai kompetensi menerapkan konsep logika matematika. Untuk mengembangkan kompetensi Anda dalam substansi non-instruksional, Anda perlu latihan. Aktivitas-aktivitas yang dirancang dalam modul ini selain mengembangkan kompetensi matematika, juga mengembangkan kompetensi substansi non-instruksional. Untuk itu, maka dalam menggunakan modul ini, Anda harus melaksanakan tugas-tugas yang telah dirancang. Yang pertama, buatlah rencana belajar Anda berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah disusun oleh guru untuk menguasai kompetensi logika matematika dengan menggunakan format sebagai berikut. Yang kedua, rumuskan hasil belajar Anda sesuai standar bukti belajar yang telah ditetapkan. Untuk penguasaan pengetahuan, Anda dapat membuat suatu ringkasan menurut pengertian Anda sendiri terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan kompetensi yang telah dipelajari. Selain ringkasan, Anda juga dapat melengkapinya dengan clipping terhadap informasi-informasi yang relevan dengan kompetensi yang sedang Anda pelajari.
Yang kedua, tahapan pekerjaan Anda dapat dituliskan atau digambarkan dalam diagram alir yang dilengkapi dengan penjelasannya. Siapa penanggung jawab setiap tahapan pekerjaan, siapa yang terlibat, kapan direncanakan, kapan direalisasikan, dan hasilnya apa. Yang ketiga, produk hasil praktek dalam kegiatan ini dapat Anda kumpulkan berupa contoh benda kerja atau dalam bentuk visualisasinya, gambar, foto, dan lain-lain. Yang keempat, setiap tahapan proses akan diakhiri dengan penilaian. Lakukanlah diskusi dengan guru pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. Dan apabila ada hal-hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi, maka Anda harus melaksanakan saran guru pembimbing Anda. Kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1, pernyataan, bukan pernyataan, dan pernyataan majemuk. Tujuan kegiatan belajar 1. Setelah mempelajari uraian kegiatan belajar 1 ini, Anda diharapkan dapat menentukan mana yang termasuk pernyataan dan mana yang bukan pernyataan. Uraian materi. Yang pertama, pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar dan salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Sedangkan bukan pernyataan, suatu kalimat merupakan bukan pernyataan jika kalimat tersebut tidak dapat ditentukan benar atau salahnya atau mengandung pengertian relatif. Yang kedua, lambang dan nilai kebenaran suatu pernyataan. B dibaca nilai kebenaran pernyataan P adalah benar, dan S dibaca nilai kebenaran pernyataan Q adalah salah. B lambang dari nilai kebenaran benar, dan S lambang dari nilai kebenaran salah. Yang ketiga, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung variabel atau peubah. Tugas kegiatan belajar 1. Diskusikan soal-soal LKS. Lalu yang keempat, ada tes formatif 1. Cocokkan hasil ujian Anda dengan kunci jawaban berikut. Ingat, jangan melihat kunci jawaban sebelum Anda selesai mengerjakan soal berikut. Anda diperkenankan untuk mengerjakan soal pada tes formatif 1 ini dan jangan melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Lalu yang lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa, untuk lebih memahami apa yang telah Anda baca, jawablah soal berikut. Tentukan pernyataan di bawah ini bernilai benar atau salah. Lembar kerja siswa bisa dikerjakan dengan mendiskusikan dengan teman kelompok atau mengerjakannya secara individu. Lalu untuk tingkat penugasan jumlah dihitung dengan jumlah skor yang diperoleh per 30 dikali 100%. Kegiatan belajar 2. Pada kegiatan belajar 2, kita akan mempelajari tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, pernyataan majemuk, dan negasi dari pernyataan majemuk. Tujuan dari kegiatan belajar 2 ini, yang pertama menentukan nilai kebenaran dari disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, dan ingkarannya. Lalu menentukan pernyataan majemuk yang ekuivalen, serta menentukan negasi dari pernyataan majemuk. Seperti biasa, terdapat uraian materi dari kegiatan belajar 2. Selanjutnya, tugas kegiatan belajar 2 sama seperti tugas kegiatan belajar 1. Diskusikan soal-soal LKS. Lalu, sama seperti kegiatan belajar 1, kerjakan tes formatif. Jangan melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Kemudian, lembar kerja siswa. Untuk lebih memahami apa yang telah Anda baca, jawablah soal-soal pada lembar kerja siswa ini. Untuk tingkat penugasan pada pada kegiatan belajar 2, tingkat penugasan sama dengan jumlah skor diperoleh per 35 dikali 100%.
Selanjutnya, kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 3, kita akan mempelajari pernyataan majemuk bersusun, ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tujuan kegiatan belajar 3 ini, yang pertama, memahami pengertian pernyataan majemuk. Yang kedua, mengetahui dan memahami pengertian ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang ketiga, dapat menunjukkan pernyataan-pernyataan ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi dalam tabel kebenaran. Lalu yang terakhir, dapat menentukan proporsi mana yang termasuk tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Sama seperti kegiatan belajar 2 dan 1, terdapat uraian materi. Tugas kegiatan belajar 3, diskusikan soal-soal tentang ekuivalen, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi untuk dipresentasikan. Untuk tes formatif 3, sama seperti 1 dan 2. Kerjakan tes formatif tersebut, baru cocokkan dengan kunci jawaban yang ada pada tes formatif tersebut. Lalu, lembar kerja siswa. Untuk lebih memahami tentang apa yang telah Anda pelajari, jawablah soal-soal berikut ini. Yang terakhir, tingkat penugasan. Tingkat penugasan pada kegiatan belajar 3 sama dengan jumlah skor diperoleh per 30 dikali 100%. Saran-saran yang harus Anda lakukan sesuai dengan tingkat penugasan yang telah Anda capai sebagai berikut. Yang pertama, besar dari 80%. Bagus, pertahankan prestasi yang telah Anda capai. Jika nilainya 60-80%, Anda masih perlu membaca kembali teks subkompetensi ini dengan lebih seksama, terutama bagian yang belum Anda kuasai. Jika hasil yang Anda peroleh adalah kecil dari 60%, maka Anda harus belajar bersungguh-sungguh. Anda harus mengejar ketertinggalan dan bertanyalah kepada guru mata pelajaran tentang kesulitan Anda. Lalu bab 3, evaluasi. Kerjakan soal evaluasi untuk menguji sejauh mana Anda memahami materi yang sudah Anda pelajari. Kemudian bab 4, evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes ini biasanya akan diisi oleh guru. Dengan di sini diisi dengan interval angka penilaian 1 sampai dengan 5. Kemudian selanjutnya bab 5. Kemudian juga penilaian psikomotor. Dan yang terakhir bab 5, penutup. Sebagai tindak lanjut seluruh kegiatan belajar dalam modul logika matematika ini adalah yang pertama, jika hasil evaluasi terhadap penguasaan potensi mencapai 75% atau lebih, dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Yang kedua, siswa dapat melanjutkan ke modul berikutnya setelah memperoleh rekomendasi dari guru mata pelajaran matematika. Yang ketiga, peserta didik yang masih belum mencapai penguasaan kompetensi 75% harus mengulang secara keseluruhan atau bagian-bagian tahap kegiatan belajar yang perlu dikuasai dengan baik. Yang keempat, tidak menutup kemungkinan diberikannya pembelajaran remedial bagi yang memperoleh nilai yang lebih kecil dari 60, terutama terhadap siswa yang peroleh nilai terendah. Lalu yang terakhir, pengayaan serta akselerasi bagi siswa yang berprestasi juga dimungkinkan sesuai dengan ketersediaan waktu. Baik, itu saja review saya tentang pengembangan modul yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.